Oke, selamat malam ya. Ini kita ada kiriman paket lagi. Ini ada dua ya. Yang satu speaker, yang satu ini HP ya. Ini sebenarnya. Unboxingnya nggak kita videoin lah, nggak kita upload, kelamaan anjir. Tapi tetap ya, unboxingnya ada dokumennya. Nanti kalau mau lihat videonya ya, usernya ya, maksudnya kalau mau lihat bukti videonya ada. Tapi kita nggak jadikan satu video sama kontennya ya, kelamaan nanti. Kita render sama uploadnya lama kali lah ya, jadi kita fokus yang ini aja. Wah, sepertinya semantap ini. Ini kembali ke kita ini kayaknya ini. Tapi oke. Aduh, ini di sini sampah plastik banyak anjir. Tambah banyak. Ya, kita simpen dulu ya. Ini kita simpen dulu di atas. Ini di atas tumpukan plastik sama kardus. Ini apa nih? Y12 ya. Katanya sih Y12 ya. Kita cek gitu. Oke ya, ini Y12. Dan mestinya mana nih? Oh ini. Oh udah dicopot. Oke lah. Enak ini udah dicopot, ini kita kasih bonus lah. Waduh, tombolnya kok moga aja nggak patah ya internalnya. Oke, ini kamera dan sebagainya ya. Masukkan sini saja. Ini kosong ya. Ini kita pindah ke kotak aja ya. Mana tadi? Kok nggak ada kotak kosong? Waduh, ini satu. Kita pindah sini, kita simpen. Ini kita simpen dulu sama ini ya. Oke, kita fokus ini. Ini katanya filenya udah nggak ada ya. Ya udah sih, nanti emailnya ngikut file lama tuh. Ini karena lumayan kotor, kita semprot dulu dikit ya. Dikit apa, ini banyak namanya anjir. Waduh, padnya kok ada yang hilang satu ini.
Ini nggak dicopot ya. Ya udah nggak apa-apa. Ini sepertinya petnya hilang satu di sini. Tapi kayaknya nggak penting sih. Ini tiga-tiganya hilang, pojok-pojok semuanya hilang ya, 3. Ini yang nggak penting hilang semua anjir. Ya nggak penting hilang semua loh. Mantap. Tapi ya bagus sih, ini nggak ngelupas dia. Mantap. Mantap lah. Sudah bagus. Kita cek dulu ya. Oke. Oke. Dan oke, di sini ada yang terlalu dalam ya. Sampai mengelupas PCB-nya, tapi aman sih, masih nyambung dia. Oke. Oke, ini requestnya kasih aja MMC bekas ya. Sebenarnya agak skeptis, tapi ya katanya asal hidup 1 bulan lah ya, semoga aja lebih lah ya. Nanti kita pilihin copotan yang bagus ya, yang bukan copotan Y12 ini, yang copotan yang non lem. Jadi biasanya masih bandel itu yang non lem. Kita nanti carikan yang terbaik ya. Ini kayaknya sampai miring kayak gini anjir. Ini kepanasan atau gimana? Ya. Jadi ya ini aja nih. Kita siapin MMC, kita pasang, kita hidupin. Oke, lanjut. Nanti ya kita siapin dulu. Kita siapin, terus kita pasang, ya kan? Kita siapin, kita pasang, cepet aja seperti biasa, seperti video Y12 sudah berapa kali anjir. Kita siapin, kita pasang, kita flash ke sana ya nanti. Kita rakit, kita flash. Gimana hasilnya? Oke. Sampai jumpa nanti. Ya, ini kita udah dapat MMC-nya ya. Ini udah kita cetak KMGD ya. Murah aja ini. Pokoknya murah. Ini bukan bekas lem ya. Ini kita copotan bukan bekas lem, nggak ada lemnya ya. Maksudnya HP yang nggak ada lemnya. Kenapa kita pilih yang nggak ada lemnya? Karena yang nggak ada lemnya itu dia minim kepanasan ya pas nyopot, jadi resiko matinya sangat kecil. Oke, kita cek. Ini udah pernah kita FFU sih, udah kita coba di A3S kalau nggak salah. Ya benar, udah pernah kita coba di A3S. Ini firmware revisinya 9 ya, pastikan ini 9. Kalau enggak dia kayaknya nggak bisa hidup ya. Provisionet biarin aja, ini kita factory reset aja, nggak usah di FFU lagi, udah bekas FFU ya. Cek healthnya. Oke ya, ECC aman, udah kita coba di device, ini aman, belum nambah sedikit pun ya, 1 pun belum nambah dia. Tapi ya memang ini bekas merah ya dulunya, nggak tahu ini merah bekas kena charging atau apa, kurang tahu ya, yang jelas merah. Oke, kita setting seperti biasa. Untuk Y12 ini buat device-nya buat 1 0x48 ya yang ini. Terus yang bawah ini 8 ya, ini 0x02. Oke, untuk RPMB dan RPMB size nya terserah mau pakai apa, yang penting provisionet ya dia, yang penting nggak clean dia. Nah, dia ada counternya nih, nggak clean. Nah, terus kita siapin backupannya ya, backupan lama ini. Alright, PGPT mana? PGPT loh.
salah. Write PGPT ke user area ya. Kita write. Oke, ini pastikan muncul ya. Oke ya, udah muncul semua. Lanjut seret saja. Ini foldernya seret ke sini ya, terserah mau mana aja. Terus benarkan yang buat yang paranya ya. Para. Ini paranya ini seret saja ke para ini ya. Nah, udah, nanti write-nya dia aktif. Oke, semuanya udah, tinggal write. Baterainya habis. Suara berisik ini vakum ya, kita lagi garap kulkas malam-malam anjir. Tapi ada, nggak apa-apa lah, nyambi. Aduh, CS-nya ke write, lupa anjir. Pastikan FRP-nya nggak ikut ya. Buat apa anjir? Ini CS sebenarnya nggak usah keikut ya, nggak penting ini. Tapi ya udah terlanjur. Oke, sudah selesai, kita identify ulang, kita cek lagi ya apakah ada pergeseran dia. Kalau MC normal nggak ada ya, kali 48 bener, kali 2 bener, health-nya pastikan nggak nambah ya ECC-nya. Oke, mantap kan, nggak nambah kan dia. Semoga aja bertahan tahunan. Sebenarnya asal nggak kepenuhan ya, dia maksudnya nggak dibuat memori penuh. Itu sih sebenarnya cukup lama loh ini, umurnya masih bagus ini. Oke, udah ya, kita pasang dulu, terus nanti kita kembali ke sini beserta HP-nya, kita flash ya. Oke, sampai jumpa nanti. Oke ya, udah terpasang, kita lanjut flash ya. Kita coba flash, mau hidup atau enggak dia. Tapi ini baterainya ada enggak nih? Semoga aja masih ya. Oke, udah nyolok semuanya. Boleh, LCD-nya pecah tuh. Mesin hidup. Apa nih mesin hidup? Oke, kita disable out seperti biasa. Terus colok. Oke ya. Udah detect, kayaknya baterainya habis ya. Ini ya. Siapin firmware-nya, seret skaternya. Pastikan ini tadi udah kita buat flash ya. Ini pastikan Xiaomi, ini cuma ini yang kecentang. Seret ke sini ya. Set. Nah, ini ganti DA2 ya. Ini boleh centang, boleh enggak. Kayaknya enggak ngaruh sih. Ini centang semua. Nah, tuh kan baterainya habis kan dia. Nah,
Nah, dia muncul lagi. Baterainya habis anjir. Oke, kita coba tanpa baterai aja ya. Bentar. Soalnya kalau baterainya habis nanti repot. Oke, tanpa baterai ya ini. Semoga aja kuat. Ini repartisi ya, centang. Oke, kita flash. Loh, apa nih? Oh, ini yang tadi ya. No. Salah. Ini kita keluarin dulu ya. Ini bekas yang flash tadi, ini masih nyangkut ternyata anjir. Kita cabut dulu. Dan UV macet seperti biasa, nggak jelas, nggak karuan, nggak jelas. Restart aja lama. Restart pun nggak bisa. Sambil nunggu ini disable out lagi. Colok tanpa baterai ya. Ini kita tanpa baterai nih. Legasi centang, ganti Xiaomi, seret scatter. Selama kali lah loading anjir. Seret ke sini. Cek uncek. Apa? Pastikan semua ke centang, repartisi, flash. Langsung saja. Cepet aja lah anjir. Oke. Download agen, enable DRAM, sukses ya dia. Nah ini semoga nggak putus ini tanpa baterai ini masalahnya nih. Cepet kali lah meragukan ini, kalau putus repot asli anjir. Semoga aman, nggak putus.
Oke ya, ini anjir minyak oli anjir, beroli anjir. Oke, kita coba dia bisa kedetek preloader nggak. Kita cabut, kita colokin. Kayaknya memang baterainya habis ya ini. Oke, kita charging dulu ya. Kita charging terus nanti kita lanjut ke sana apakah dia mau nyala ya. Oke, lanjut nanti daripada kelamaan. Oke ya, ini udah kita isi. Kemarin belum sempat selesaiin ya, malam. Kita coba nyalakan, bisa atau enggak ya. Dia mau nyala. Pagi-pagi dingin aja. Oke ya, aman sampai sini ya. Nanti kita tinggal tune up kalau ini lancar ya. Mana? Macet. 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 Loh. Loh. Nggak mati. Oh. Masa loadingnya lama kali anjir. Maksud ini nggak lancar loh. Oh, ini bisa jadi CPU-nya atau MMC-nya ya bermasalah ini. Mati malah. Emailnya coba ada nggak dia? Ada ya. Oke, lancar ya. Pas seperti ini sih lancar, tapi macet kan. Ada saatnya dia macet anjir. Ini kayak CPU-nya anjir yang bermasalah. Coba buat scroll.
LCD ini harusnya enggak sih, soalnya disentuh lancar. Nah, macet. Enggak kuat dia buat buka aplikasi. Oke, kita cek dulu ya apa penyebabnya. Dia force close, dia sistem UI nya dia keluar. Kalau ditekan gini dia langsung lancar ya. Benar, coba biar macet dulu. Udah nggak macet lagi anjir. Ini lancar lagi anjir, aneh loh ini. Ini kayaknya CPU nya sih kepanasan nih kayaknya nih. Lebih ke CPU nya sih daripada MMC kalau menurut kita lah ya ini. Soalnya macetnya dia random. Kalau MMC dia cirinya itu hampir dipastikan 80% itu banyak macetnya ya. Ini kan lancar loh. Ini bisa semuanya. Bisa nggak ya? Oke, coba kita ketok-ketok ya. Siapa tahu dia mau macet. Macet weh. Udah kita bikin panas aja lah. Connect wifi dulu. Kita nonton YouTube. Sarapan buat meong.
aman sih. Yaudah kita cek dulu sampai macet ya, apanya yang bikin macet ya tadi. Soalnya tadi sempat macet anjir. Kita coba matikan dulu aja, nanti lama ini videonya. Nah, dia mah backlightnya nggak ada lah, cuma Vivo. Random banget ini keluar. Oke, kita cek nanti lagi ya, gimana macet atau enggaknya. Kita standby dulu dengan baterai ya. Di baterai masih nancap, dan nanti coba lagi nanti. Oke, sampai jumpa nanti. Oke, kita lanjut ya. Ini kita coba lagi. Kemarin sempat macet, tapi ini kita coba lagi ya. Agak skeptis sih, kalau bukan garapan sendiri itu emang agak skeptis. Nanti kita coba cek lebih dalam apa yang menjadi penyebabnya. Coba capek banget anjir. Waduh, lupa anjir, malah balesin chat. Mohon maaf nih. Oke, ini lancar sih. Tapi belum tes ya. Ini. Ya sebenarnya lancar loh ini. Tapi skeptis banget anjir. Kemarin sempet macet ya kalau nggak salah. Ikut ke video kan kemarin. Sempet nggak respon gitu maksudnya. Dan kita udah konfirmasi ya sama yang punya ini, katanya kita kan saranin rebol CPU-nya ya. Tapi ya ada resiko sih, rebol CPU nanti bisa mati juga anjir. Ya udahlah. Ini daripada skeptis dan apa namanya? Nanti endingnya apa namanya, setelah sampai di lokasi dia macet-macet, kita rebol aja ya sekalian. Nggak apa-apa, semoga aja nggak mati. Sebenarnya resikonya juga tinggi anjir, tapi ya udahlah. Tapi kita cek dulu, maksudnya IC-nya kan ini kalengnya udah dilepas. Kita cek dulu apa namanya, kondisinya gimana. Kalau nggak terlalu panas dia, maksudnya teknisi sebelumnya itu nyopotnya aman sih ya, nggak perlu di-recall lah ya. Tapi kalau ada tanda-tanda overheat ya, nanti kita terpaksa recall ya, harus recall ini. Oke, ini yang kita pasang kemarin, nanti kita copot lagi ya. Kita copot lagi, kita tes setelah kita nyalain kan. Ini udah ada firmware-nya, kita tes ke UV apakah muncul ECC ya. Kalau nggak ada, mantap sih. Oke, di sini ada timah menggundung apa? Kayak ngembang satu ya, dekat CPU. Kita lihat sekelilingnya, kalau ada timah yang keluar dari CPU itu udah red flag ya, ya harus di rebel. Kayaknya ada ya ini satu ya, bentar ya, tak lihat dulu.
ada 2 spot ya, ini bisa dilihat ya. Nah yang pojok itu resistornya ya kan kelihatan kan ada bulatan timah di ujungnya. Ini pojok sini ya, pojok sini satu lokasi. Nah, terus sama yang ini tadi ya, ini kayak ada timah sisa gitu loh maksudnya. Di kapasitornya itu ya, yang ini nih pojok 2 ini. Oke kita rebel ya, kita copot lagi MMC nya, nanti kita cetak ulang terus kita rebel CPU nya dulu ya, semoga aja nggak mati. Oke lanjut nanti. Oke ya, kita lanjut tes MMC nya sama HP nya masih kedetek atau enggak. Udah kita pasang ya, ini masih kotor, masih kotor lah pokoknya, masih ada plugnya, tapi udah kita pasang ya, udah kita rebel CPU nya. Kita coba cek apakah masih kedetek ya, semoga aja nggak mati dia. aduh tetap pasang dulu. Oke ya, ini tanpa baterai, tanpa LCD, cuma soket bawah. Device manager. Kita lihat portnya apa masih kedetek, apa masih ya, masih aman. Oke kita lanjut cek MMC nya ya, udah kita cetak juga, tinggal pasang ya. Kita cek MMC nya, kalau muncul ECC kita ganti lagi ya yang bagus. lah mantap gini kok, anjir. Ini masih bisa lah ya digunakan, masih mantap lah. Nggak muncul kan dia. Ini kalau 1 bulan kayaknya normalnya harus apa namanya, kuat sih ini. Ya ini masih utuh, kita langsung pasang saja, nanti gimana hasilnya. Kalau nggak ada ECC error ini harusnya dia nyala normal ya, masa harus flash lagi. Oke kita pasang dulu terus kita lanjut ke sana, apakah HP-nya mau hidup. Lanjut. Oke ya, kita sudah selesai pasang, kita coba lagi ya. Ini udah rebel dan sebagainya, pokoknya udah clear. Kita panasin dulu dikit. Kita cek apakah dia hidup, colok charger. Mana? Nah hidup, masih hidup dia, aman. Oke cabut saja, nyalain, gitar langsung nyala, mantap. Kita cek masih nyala normal atau enggak. Kalau dari bawah CPU sih yakin sih nggak bakal trouble, asal nggak ada faktor lain loh ya maksudnya. Kalau bisa nyala sampai menu nanti kita tune up ya, kamera dan sebagainya ya, sinyal. Udah lancar, udah nggak ada macet nih harusnya loh ya ini. Oke ya, udah mantap. Kita lanjut tune up ya, tune upnya di belakang kamera aja lah, masa ya harus di depan kamera. Udah gitu aja tune up. Nanti yang nggak kita video ya tune upnya, terus perakitannya
seperti biasa lah. Nanti dikira nipu bang, itu nanti nggak dikasih thermal grease dan sebagainya ya. Bagi yang punya silahkan dibongkar sendiri ya, isinya nanti kita kasih thermal grease dan sebagainya atau enggak, terus kita tune up yang bener atau enggak, terserah kita. Soalnya bikin video ya sudah beberapa kali, daripada ini durasinya nanti panjang ya kan, kita singkat aja. Nanti kita tune up terakhir finishing ya, terakhir banget kita tune up lagi. Tapi untuk masalah jeruan ya seperti biasa kita kasih mana thermal padnya kok hilang. Duh, habis. Oh ini ya, pakai ini seperti biasa ya. Sama ini kita pakai putih atau yang ini ya, nanti tergantung. Oke, jadi itu dulu. Nanti kita finishing aja. Bagaimana? Lanjut nggak nanti? Oke ya, ini terakhir. Udah kita rapikan, udah kita tes semua. Nanti kita tes ulang lagi ya, yang di video kita tes ulang lagi. Kita kasih kartu. Ini MMC bawaannya ya, ini udah mati, nggak kedetek ya. Tombol powernya atas apa namanya, keras. Ya, masih aman, wifi dia ada, sinyal ada, normal. Perbarui lah, bisa diupdate sendiri ya. Terus apa ya, speaker ya, pakai ini aja lah biar cepet. Vibration open, photo sensing ada ya, lihat nih, kita kasih cahaya, mentok dia. Photo sensing leak test, ada ya, dia berubah, kita tutup dia berubah value-nya. Gravity sensor, dia berubah-ubah ya, aman. Infrared aman ya. Kompas, kompasnya juga jalan dia. Touchscreen Novatec aman. Handwriting ini sentuhnya nggak bisa, oh bisa ding, kirain nggak bisa mepet. Agak susah tapi mepetnya, tapi oke lah. Ini sepertinya juga bukan original ya. Screen brightness medium, automatic, darks apa bacanya. Test finish then back. Udah anjir. Backup test 8 nih.
Kok mati? Musik aman ya, tombol volume aman, simulation call. Nah ini terus yang atas, nah dengerin ya, aman. FM ini apa nih, nggak penting ini kayaknya. FM, radio FM, recording test. Nah, aman. Elektroakustik apa ini? Gak tau lah. Mikrofon echo, video test apa nih? Video test kamera ya, kamera yang belakang buat video bisa, yang depan bisa ya. Movie test apa nih? Movie test, oh buat video player. Back main kamera aman ya. Sub kamera, yang satu ini ya nggak bisa, udah kita konfirmasi. Yang bawah ini ya, yang depth, kamera depth itu nggak bisa, dia katanya nggak apa-apa, nggak penting. Itu udah kita cek, jalurnya putus ya, dari jalur soket kamera ini, satu jalur, cuma satu jalur dari soket kamera ini ke PCB terus ke resistornya, dia putus, nggak tahu solderannya soket atau di dalam PCB-nya, kita nggak tahu, yang jelas dia putus. Nah dari resistor itu kan ada resistornya itu, dia ke CPU juga putus anehnya. Dan kemarin udah kita cek ya, CPU-nya itu, padnya itu semuanya ada, nggak ada yang putus ya. Mungkin kita ngiranya itu putusnya di dalam ya, dia di dalam PCB. Jadi terus katanya nggak apa-apa, sebenarnya kita bisa jumper sih, tapi katanya nggak usah, nggak apa-apa. Oke lah, udah kita lanjut. Fingerprint mana nih? Dead pixel detected, paste aman. Card slot, SIM udah, OTG, electric torch aman ya, center. Oke, tes aman. Udah aman semua ini. Sinyal aman, buat internet juga aman ya, kita cek dulu. Tes. Ini wifi ya. Wifi aman, terus kita matikan wifi. Kita pakai jaringan data ya, ini jadi 4G dia. Alah, langsung masuk build done anjir. Oke, udah aman ya. Wifi lagi. Ini aman. Perlindungan mata aman ya. Oke. Udah, gini aja, kita packing, kita kirim ya. Ini bekasnya. Terus mana nih komponennya? Komponennya ada yang tertinggal nggak nih? Nggak ada ya, nanti kita masukin lagi seperti biasa lah, nggak usah di video lah, kita fokus pengerjaannya aja. Udah selesai, sekian, terima kasih. Lanjut ke yang ini ya, yang ini belum, nunggu spare part ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.